Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 4. Pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai ketua RW setelah selesai masa jabatannya. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan ketua RW? Simak penjelasannya berikut ini. Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Nah, tugas-tugasnya seperti ini ya, panitia pemilihan. Ada yang menyeleksi, menetapkan, menyusun atau menentukan daftar pemilihnya itu siapa saja. Lalu pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Setelah membentuk panitia, mereka langsung membuka pendaftaran calon. Nah, lalu penyelenggara pemilihan ketua RW. Untuk penyelenggaranya sendiri itu kita diberi beberapa pilihan, teman-teman. Yang pertama itu kita diberi untuk musyawarah mencari mufakat. Namun ketika pada musyawarah untuk mencari mufakat itu dirasa kurang efektif, bisa menggunakan dengan pemilihan umum atau voting seperti ini. Nah, pada saat pemilihan tersebut kita harus berasaskan luberjurdir. Luberjurdil itu langsung, jadi kita harus langsung datang ke tempat pemilihan. Umum, bersifat umum, bebas, tanpa ada ancaman. Rahasia, artinya kita boleh memilih sesuka hati kita ya teman-teman. Biasanya kan di bilik suara itu ada penutup. Nah, itu gunanya untuk agar kita dapat merahasiakan suara kita. Jujur, nah lalu adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat. Nah, biasanya itu syaratnya adalah telah berumur 17 tahun. Selanjutnya, pelantikan ketua RW baru. Setelah melakukan pemilihan, nanti kan ada yang menang ya, ada yang suaranya terbanyak. Nah, suara terbanyak itu akan dilantik sebagai ketua RW. Kurang lebih seperti itu tata cara untuk pemilihan RW. Mungkin kalian sudah sering melihatnya ya, pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan lain sebagainya. Kalian sering sekali melihatnya di sekitar lingkungan kalian. Pemilihan gubernur, bupati. Tanyakanlah kepada orang tuamu mengenai hal-hal berikut. Siapa ketua RW di daerahmu? Misalnya saja Bapak Suyatno. Ini bisa kalian sesuaikan dengan nama orang-orang yang ada di lingkungan kalian ya. Bagaimana cara pemilihannya? Pemilihannya adalah dengan cara voting atau pemungutan suara. Bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RW daerahmu? Pelaksanaannya adalah warga berkumpul dan memilih dengan cara mencoblos gambar calon ketua RW yang ada dalam suara surat. Calon RW dengan suara terbanyak terpilih menjadi ketua RW yang baru. Nah, ini Kak Wafik singkat saja ya. Sebenarnya ketika diceritakan itu banyak sekali alurnya. Mulai dari
pemilihan calon ketua RW, lalu pendaftaran, lalu ada penyelenggara, ada pelantikan dan lain sebagainya. Di sini Kak Wafik singkat saja seperti ini. Ini ada pada halaman 74 teman-teman. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Dan apabila pada musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka dilakukanlah voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya saja, pemilihan ketua RT, RW, menentukan jadwal siskampling, jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan mengikuti pemilihan, mengamati jalannya pemilihan, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan tersebut. Misalnya ada yang curang. Nah, itu kita bisa melaporkan kepada pihak panitia. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Kita sebagai warga harus saling bergotong royong, saling membantu, saling rukun. Sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab kepada sekolahmu. Apa saja, yaitu menjaga kebersihan sekolah, melaksanakan piket, mengikuti upacara bendera, menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Harus akur ya. Ini ada pada halaman 75. Ketika kalian ingin tulis beberapa saja tidak apa-apa, namun ketika kalian ingin menulis semuanya ini lebih baik ya. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-teman juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Amin. Iya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Nah, tadi kan ada pantun ya, pantun yang dibacakan Dayu. Pantun tadi itu ciri-cirinya bersajak ABAB atau bersajak ih, a, ih, a. Lalu suku katanya pada baris pertama itu memiliki 10 suku kata, baris kedua memiliki 9 suku kata, baris ketiga dan keempat memiliki 10 suku kata. Identifikasilah sampiran dan isi pantun. Nah, sampiran itu adalah 2 baris pertama. Nah, ini namanya sampiran. Sedangkan bawahnya ini namanya isi. Kalian bisa menggambar seperti apa yang Kak Wafik gambar ini ya. Apa amanat puisi tadi? Nah, amanat dari puisi tadi adalah sebagai pemimpin, Ketua RW memiliki tanggung jawab terhadap warganya. Misalnya memberikan kenyamanan warga dalam menjalani hidupnya dengan damai dan sentosa. Ketika kalian ingin menulis sampai sini saja, sampai koma ini saja benar. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya, ini lebih baik ya. Ini ada pada halaman 76. Buatlah pantun lalu tukarkan dengan teman sebangkumu. Identifikasi ciri-ciri dan amanat pantun tersebut. Nah, misalnya saja pantun ini ya. Pergi ke Jogja membeli tomat. Mampir ke masjid untuk sholat. Wahai Pak RT yang terhormat, jadilah pemimpin yang amanat. Ciri-ciri pantunnya terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Memiliki saja AT. Nah, ini kan kalian dapat lihat sendiri di belakangnya ini kan berakhiran AT. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan saja. Jumlah suku berturut-turut adalah suku katanya yang baris pertama itu ada 10,
Baris kedua, ketiga ada 9. Baris yang terakhir ada 10. Jadilah pemimpin yang amanat. 10 ya. Untuk sampirannya, pada baris pertama dan kedua itu dinamakan sampiran. Baris selanjutnya dinamakan isi. Kak, kok banyak banget sih tulisannya? Nah, memang di sini kita mendapat tugas 3 ya. Yang pertama membuat pantun, mengidentifikasi ciri-cirinya, dan juga mencari amanatnya. Amanatnya, seorang PRT atau pemimpin yang lain wajib memiliki menjalankan amanat karena hal itu merupakan kewajiban. Jika dilanggar akan merugikan rakyat. Program kerja pertama Pak Bakri ya. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakatnya. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun, mengikuti keterampilan seperti menjahit, membatik, memasak, dan lain sebagainya. Dan turut serta dalam organisasi kemasyarakatan. Carilah artikel dari berbagai sumber mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk pembangunan sosial budaya? Nah, Kak Wafik di sini tulis banyak sekali. Ketika kalian ingin menulis beberapa saja itu tidak apa-apa ya. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik. Ini ada pada halaman 78. Gotong royong membersihkan lingkungan, mengambil jalan masyarakat mufakat, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Apa pengaruh aktivitas tadi terhadap pembangunan sosial budaya? Aktivitas yang mereka lakukan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Selain itu, Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya karena masyarakat selalu mempertahankan sosial budaya luhur Indonesia. Sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Kita dapat bersikap sopan santun, melestarikan budaya daerah, misalnya saja menampilkan karya seni tari dari daerah mana. Nah, itu termasuk dari pembangunan sosial budaya di Indonesia yang dapat kalian lakukan. Sekali lagi, Kak Wafik ingatkan, Kak Wafik di sini tulis 5, namun ketika kalian ingin menulis beberapa saja itu tidak apa-apa ya. Bagaimana seharusnya pemilihan ketua RW dan RT pada suatu masyarakat? Pemilihan haruslah dilakukan secara musyawarah. Ketika musyawarah tidak mendapat mufakat atau keputusan, maka diadakanlah voting atau pemilihan suara.
Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.